Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan, iman dan Islam sampai kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Yang pertama saya yang terhormat penggagas, pendiri serta ustadzat dan ustadz Pondok Pasca Tahfidz Bait Al-Quran dan teman-teman yang saya sayangi santri Bait Al-Quran angkatan ke-36. Pada kesempatan di siang hari ini kita akan membahas mengenai satu tema yang akan membuat kita sadar bahwasanya nikmat Islam itu adalah nikmat yang sangat besar. Oke, yang pertama-tama teman-teman semua, mari kita bayangkan jika ada seorang yang divonis memiliki penyakit yang sangat parah. Anggap saja namanya Dono. Jadi Dono ini punya penyakit yang parah banget. Sampai dia itu berkeliling dunia untuk nyari obat untuk menyembuhkan penyakitnya ini. Namun ketika dia sudah berkeliling dunia dan dia menemukan dokter yang mampu memberikannya obat penawar, ia malah membuang obat itu dengan tanpa rasa berdosa gitu. Langsung aja dibuang. Nah, itu kayak hal yang mustahil teman-teman. Karena awalnya dia berkeliling dunia menghabiskan banyak uang untuk nyari obat. Tapi ketika obatnya udah dia dapat, gara-gara obatnya pahit, dia buang obat itu dengan serta-merta. Nah, nampak tidak masuk akal, namun potret ini adalah gambaran yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran mengenai watak dan sifat-sifat orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mathaluhum, perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang istauqada nara, mereka menyalakan api. Lalu ketika apinya sudah menyala, falamma adaa'at ma haulahu, ketika cahaya ini telah menerangi sekeliling mereka, dhahaballahu binurihim, Allah cabut cahaya tersebut, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan yang sangat gelap dan mereka tidak mampu melihat. Ya, jadi di kegelapan itu mereka benar-benar tidak mampu melihat. Oke, dalam ayat ini dapat kita ambil 4 keyword penting. Oke, keyword yang pertama adalah istauqada. Istauqada. Oke, kata-kata istauqada ini dalam bahasa Arab diambil dari wazan istaf'ala yang artinya adalah at-talab, yaitu meminta atau bersusah payah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tadi itu mereka tidak serta-merta menyalakan api atau menemukan api, tapi mereka bersusah payah untuk membuat api tersebut. Jadi mereka mencari kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar, berusaha untuk menyalakan kayu tersebut dan akhirnya jadilah api tersebut yang menerangi mereka. Itu sama gambarannya dengan orang-orang munafik. Mereka sudah bersusah payah berlama-lama mencari kebenaran, namun ketika kebenaran itu Allah datangkan lewat perantara Rasul, mereka mengingkarinya. Lalu kata yang kedua adalah adha'at. Nah, di sini adha'at itu bersandingan dengan kata yang ketiga, yakni nuruhum. Oke, kenapa sih kata api disandingkan dengan adha'at, sedangkan yang Allah ambil, yang Allah cabut itu nur?
Kenapa bukan dzahaballahu daw'ahum? Kenapa dzahaballahu nurahum? Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya adha'at atau adhiya dalam bahasa Arab ini menggambarkan api yang panas yang mempunyai sifat dapat membakar seperti cahaya matahari. Sedangkan nur adalah cahaya yang sejuk, cahaya yang menuntun, yaitu bisa diumpamakan seperti bulan. Jadi maksudnya gimana teman-teman? Jadi Allah itu mencabut dari mereka cahaya ketenangan, cahaya kedamaian, cahaya petunjuk yang Rasulullah bawakan lewat Al-Quran. Seperti itu. Lalu poin yang keempat atau kata yang keempat adalah zulumat. Oke, zulumat. Zulumat ini adalah kata bahasa Arab dalam bentuk tunggal atau jamak, teman-teman. Jamak, oke. Yang mana tunggalnya adalah zulmah. Apa sih rahasianya Allah itu mengungkapkan kata zulumat ini dengan jamak, bukan dengan tunggal. Artinya mereka berada di kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Maksudnya kegelapan apa yang bertumpuk-tumpuk? Yaitu kegelapan kekafiran, kegelapan kemunafikan, kegelapan murka Allah di dunia, serta kegelapan siksa Allah di akhirat. Jadi mereka tidak hanya berada di kegelapan dunia saja, mereka akan berada di kegelapan yang sangat gelap di akhirat nanti. Seperti itu. Lalu dari 4 keyword ini kita dapat mengambil psikologisnya orang-orang munafik itu, mereka tuh kayak gimana sih? Mereka tuh kenapa sih sampai munafik kayak gitu? Nah, itu karena kemunafikan itu tidak datang dari ketidaktahuan, teman-teman. Jadi mereka itu tahu mana yang hak dan mana yang batil. Mereka sangat tahu. Jadi masalah mereka itu bukan pada akal mereka, tapi pada hati mereka. Pada penyakit yang ada di dalam jiwa mereka. Jadi kebenaran yang Allah bawakan itu mereka enggan untuk menerimanya karena kebenaran Islam ini akan membahayakan posisi mereka, membahayakan kepentingan-kepentingan duniawi mereka. Pada akhirnya kesombonganlah yang menguasai jiwa dan hati mereka, yang pada akhirnya mereka tidak mau mengikuti Islam. Seperti itu. Nah, bayangkan ada seorang pendaki yang sedang mendaki gunung. Lalu di malam hari yang gelap, dia tersesat di tengah-tengah hutan. Tengah hutan yang sangat gelap. Nah, dia itu kan bawa carrier ya teman-teman. Berat banget kan carrier tuh. Nah, tapi waktu dia di tengah-tengah jalan tuh dia bingung. Loh, ini arahnya mana ya? Kok kayaknya udah keluar deh kayaknya dari jalur pendakian kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya dia mencoba mencari kayu bakar untuk dibuat obor gitu ya, untuk menerangi jalan mereka. Dia nyari jalan keluar itu. Lalu dia udah berusaha nyalain, udah nih nyala obornya. Waktu dia lihat ternyata jalan keluarnya itu sempit banget, cuma sepetak. Nah udah mah sempit, nanjak, bebatuan lagi, itu mah udah pokoknya double kill. Nah habis itu akhirnya, dan karena jalannya itu sempit, memaksakan dia untuk meninggalkan karirnya tadi. Sedangkan di dalam karir itu biasanya ada apa teman-teman? Ada logistik, oke, ada air, ada makanan. Sedangkan dia tuh masih malam, dia tersesat. Pasti nanti dia butuh makan dan minum. Nah, tapi karena jalannya sempit, itu mengharuskan dia meninggalkan karirnya. Tapi karena dia egois, dia nggak mau kayak males banget lah gitu kalau ninggalin karir gimana nih gitu kan. Akhirnya ya udahlah matiin aja obornya, gelap-gelapan aja di sini sampai pagi, sampai entah kapan gitu. Nah itu teman-teman gambaran orang-orang yang hatinya sudah diselimuti oleh hawa nafsu dan ego. Jadi dia tuh maunya menang sendiri gitu loh teman-teman. Pokoknya yang dia dahulukan adalah ego dan hawa nafsunya. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari sifat-sifat orang munafik ini? Ada 3 cara.
Cara yang pertama adalah kita harus menerima syariat Islam secara kafah, yakni menyeluruh. Jangan jadi orang muslim yang sistem prasmanan. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita milih-milih aja tuh, comot-comot. Jadi misalnya, oh ayat Al-Quran ini aku seneng nih, syariat ini aku seneng. Akhirnya aku ambil. Tapi kalau misalnya aku gak seneng, gak mau gitu. Bikin capek, terus aku tinggalin. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mengambil seluruh syariat Islam itu secara kafah. Yang kedua adalah menundukkan ego di hadapan dalil. Jadi ketika Al-Quran dan Sunnah menegur kita kepada jalan yang benar, pertama kali yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami patuh. Jadi kita nggak boleh mendebat atau sampai mengingkari ayat-ayat yang telah Allah datangkan lewat perantara Rasulullah SAW. Lalu cara yang terakhir, cara yang ketiga adalah mari kita meluruskan niat dalam pencarian ilmu. Jangan sampai niat kita mencari ilmu itu hanya untuk kita ngerasa paling pinter gitu. Ngerasa paling pinter dan ingin mendebat semua orang. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau misalnya ilmu itu tidak disertai dengan ketawaduan, dia akan membakar, dia akan meredupkan hati kita, cahaya hati yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu teman-teman, dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya cahaya petunjuk Allah adalah kenikmatan yang paling besar yang sudah kita dapatkan sedari kita lahir. Betul tidak teman-teman? Sedari kita lahir. Maka dari itu kita harus merawatnya, merawat cahaya tersebut dengan ketaatan, dengan ilmu yang disertai dengan penuh ketawaduan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rubbama iktafaitu huna kalami al-afu minkum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.